Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat-sahabat LPK Rumah Kesadaran dimanapun Anda berada? Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang profil dari LPK Rumah Kesadaran yang mungkin teman-teman baru mengenal atau baru mengetahui ya. LPK Rumah Kesadaran sendiri memiliki visi adalah menjadi lembaga pelatihan unggulan nasional dalam pengembangan sumber daya manusia yang sadar diri, berkarakter kuat, dan berdaya saing tinggi di era transformasi global. Nah, itu adalah visi dari LPK Rumah Kesadaran. Sehingga ya buat perusahaan, buat lembaga, buat kampus, buat sekolah yang memiliki visi yang sama, mari kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi menuju ya lembaga, perusahaan, sekolah, kampus yang memiliki daya saing tinggi dan juga bertransformasi secara global. Dan misi sendiri satu adalah menyelenggarakan pelatihan berbasis karakter dan ya berkesadaran diri ya. Kalau kami istilahnya seven awareness untuk pelajar, mahasiswa, guru, orang tua, dan juga masyarakat umum. Jadi dari pelajar, mahasiswa, guru, orang tua, dan juga ya, umum bisa mendapatkan ya sesi dari seven awareness ini yang disebut LPK Rumah Kesadaran. Kemudian mengembangkan keterampilan abad di 21 ini seperti public speaking, leadership, entrepreneurship, coaching, dan literasi digital berbasis nilai-nilai spiritual dan moral. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, inklusif, dan membangun kesadaran sosial melalui pendekatan pembinaan komunitas dan mentoring. Yang keempat adalah menjalin kemitraan strategis dengan sekolah, pesantren, kampus, organisasi, masyarakat, ya, dan lembaga pemerintahan, perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang unggul. Dan yang kelima adalah mendorong peserta pelatihan menjadi pribadi di atas rata-rata yang siap menjadi agen perubahan ya di keluarga, komunitas, dan bangsa tentu saja. Itu adalah visi dan misi dari LPK Rumah Kesadaran dan semoga ini bisa menginspirasi dan mendorong teman-teman biar berkolaborasi. Kemudian tujuan dari adanya LPK Rumah Kesadaran adalah membentuk peserta pelatihan yang memiliki kesadaran diri yang tinggi dan kepemimpinan yang positif. Ini saya rasa penting ketika seseorang sadar diri, dia punya kesadaran tinggi yang tinggi, maka dia akan punya attitude, dia akan punya ya moral, dia akan punya sopan santun. Ya, ini sangat dibutuhkan di era abad ini ya. Kemudian juga kepemimpinan yang positif, bagaimana pemimpin yang bisa influence orang lain ya, bukan pemimpin yang justru memberikan hoax, fitnah, hujatan, hate speech dan sebagainya ya. Nah, ini sangat penting. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan hidup ya. Jadi skill of life melalui pelatihan yang aplikatif dan inspiratif. Jadi tidak hanya yang aplikatif tapi juga yang inspiratif kami siapkan di pelatihan di LPK Rumah Kesadaran ya. Membangun budaya belajar dan bertumbuh di kalangan generasi muda dan masyarakat umum. Ini salah satu tujuan kita. Kita ingin melihat bahwa kita akan punya bonus demografi yang sangat banyak, tapi kalau literasi juga lemah, ya kita juga mereka belum menemukan kesadaran tinggi sebagai anak muda. Nah, ini bisa menjadi bonus demografi yang bisa tidak powerful. Maka kita ingin sebelum itu terjadi, kita segera mengambil peran melalui LPK Rumah Kesadaran. Dan program-program unggulan kami, satu ada Hope Public Speaking, bagaimana pelatihan komunikasi publik dan membangun kepercayaan diri, baik untuk umum, untuk pegawai, untuk kepala sekolah, untuk ibu rumah tangga, ya, untuk siswa, ya, dan juga untuk para profesional. Kemudian yang kedua, entrepreneurship awareness, ya, program pelatihan kewirausahaan berbasis spiritual dan sosial, ya. Ini sangat penting bahwa orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur kalau dia minim spirituality dan minim kecerdasan sosial,
maka uang itu akhirnya hanya dimiliki oleh satu kelompok saja, tidak menyebar. Tapi kalau dia punya kecerdasan spiritual dan sosial, maka uang ini akan menjadi magnet untuk seluruh banyak orang ya. Salah satunya melalui zakat ya. Itu zakat, infak, sodako itu kekuatan zakat itu salah satu bukti seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual dan sosial ya. Kemudian seven awareness coaching class. Ini juga pelatihan life coaching, transformasi mindset untuk pegawai ya, pemimpin dan sebagainya. Kemudian kita juga ada program untuk UMKM perempuan berdaya. Bagaimana pelatihan branding digital, literasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan ini juga sangat penting sebagai penopang ya sebuah masa depan yang lebih baik lagi. Maka perempuan-perempuan berdaya kita dorong menjadi UMKM di atas rata-rata. Dan yang menarik juga yang kelima adalah The Influencer Code for Teenagers. Jadi camp karakter dan kepemimpinan untuk pelajar SMP, SMA, dan OSIS. Ya, ini juga program khusus yang biasanya kita adakan dan sekarang kita sudah menyiapkan programnya. Yang keenam adalah coaching and personal development. Ini saya rasa setiap orang membutuhkan personal life coaching ya. Di dalamnya ada emotional intelligence, mindset transformation ya. Kemudian yang ketujuh, seven awareness character camp. Ini juga ya membentuk karakter di atas rata-rata melalui 7 kesadaran dari thinking, silence, success, soul, wisdom, vision, and surrender. Dan yang kedelapan, digital branding, literasi digital untuk UMKM. LPK Rumah Sadara mendukung pelaku UMKM dalam transformasi digital dan penguatan personal branding. Dan yang terakhir, public speaking and leadership seven awareness. Nah, ini khusus untuk para pemimpin yang menyadari bahwa public speaking butuh sekali di mata mereka ya. Jadi teman-teman yang great, sahabat hebat, hebat itu adalah kurang lebih profil dari LPK Rumah Kesadaran yang beralamat di Jalan Kodiklat TNI nomor 7 Buaran Serpong, Tangerang Selatan ya. Jadi kami ada 3 konsentrasi dari mulai public speaking, entrepreneurship, and ya satu lagi adalah pengembangan SDM. Ya, semoga beruntung untuk kita semuanya. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.